percaya Tuhan, pengurapan-Mu turun buat setiap kami pagi ini, buat setiap kami yang ambil bagian pelayanan, untuk setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini maupun di rumah. Lord, we trust you Lord Jesus, that your fresh anointing come upon your church, your people, your servants who take part on this service this morning. Bapak, sesuatu yang baru Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami pagi hari ini. Lord, do something new in our life. Every single person, Lord, will experience your newness, Lord Jesus. Kami akan mengalami hal-hal yang baru bersama Engkau, Tuhan. Kami excited, Tuhan, untuk memuji Engkau. Katakan amin, saudara. Kami memuji Tuhan. Kami pengen banget terus mengangkat suara kami. Oh, mengangkat tangan kami. Karena memang Engkau layak dipuji. Engkau layak disembah. Lord, we want to lift up our hands, we want to lift up our voice, because we know that you are worthy to be praised, you are worthy to be worshipped. Di dalam nama Yesus, in Jesus mighty name, every believer says, semua yang percaya sama-sama katakan, berikan tepuk tangan, kasih salam kiri kanan, greet your neighbor. Halo semua, apa kabar? Wow, Tuhan baik ya. 1 bulan saya nggak datang ke tempat ini karena saya baru pulang dari Indo ya. Sombong ya. Tapi Tuhan baik. Siapa yang merasakan Tuhan baik? Katakan pada Oke, katakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata ya, 1 atau 2 atau 3, 4 atau beribu-ribu orang dalam yang berkumpul dalam Tuhan, Dia ada. Dia hadir. Amin. Kita katakan pada Tuhan yang ada di sini, Tuhan Kau baik. Tuhan Kau baik. Tuhan Kau setia. Aku mau bernyanyi. Aku mau bersorak. Amin. Kita mau nyanyi semua ya Tuhan ya. Amin. Suarakan suaramu. Tuhan baik. Tuhan setia. Dan kita mau bersorak Tuhan. Amin. Ya. Suarakan suara kita. Nyanyi Tuhan kita. Raja bersama-sama. Amin. Tuhan baik. Tuhan baik.
surgawi, kita tahu kalau Tuhan itu baik. Bapak surgawi kita, dia begitu baik buat kita. Sekarang berapa sih? Oktober. Dan 2 bulan lagi kita akan habisin 2023. Kita flashback dari Januari terus sampai sekarang. Berkat Tuhan apa yang sudah kita terima? Dari kita pertama kali datang ke Amerika dan sampai saat ini kita bisa berdiri. Itu semua karena Tuhan. Saudaraku, saya baru pulang dari Indo. Mama saya sakit, baru operasi lututnya. Tapi sebelum itu, dia tuh merasa capek, badannya pada sakit. Terus ternyata periksa aja dia 2 minggu sekali harus periksa dokter, periksa darah, ambil darah, HB-nya turun. Jadi itu dia tuh selalu badannya selalu sakit dan dia tuh selalu lemas. Dan kalau udah lemas dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kita tuh udah sering transfusi darah. Transfusi darah udah 2 kali. Banyak. Ya 2 minggu sekali transfusi darah. Saya nggak tahu kenapa penyakitnya. Dokter sih bilang karena stres. Sekarang banyak loh penyakit yang karena kita stres. Oleh sebab itu, jangan stres. Ya, jangan stres. Karena kalau kita stres, kita tanpa sadar penyakit itu bakal datang. Ya, dan dia transfusi terus. Sampai saat ini pun dia masih transfusi. Kita nggak tahu Tuhan mau apa buat keluarga saya terutama. Tapi ingat, Tuhan itu sangat setia buat kita semua. Kita bersyukur kalau sama ini kita bisa hidup lagi dari ya. Terima kasih Tuhan. Karena udah tuh. Saya ingat satu lagu pada saat saya yang tinggal di jejaknya Tuhan. Ada satu gambar, mungkin teman-teman udah pada lihat, di mana di saat pantai cuma ada 2 jejak. Tuhan beserta dengan kita. Pastor Aldo kemarin belum ada penyertaan Tuhan. Selalu ada penyertaan Tuhan. Tapi dilihat gambar di situ cuma ada 2 kaki. Mesti 4 kaki dong. Saya sama Tuhan betul. Tapi ingat, Tuhan menggendong kita. Itu adalah Tuhan. Itu adalah kaki Tuhan. Jadi terus berserah pada Tuhan. Katakan pada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupanku, aku tidak pernah diam, tapi jejak Tuhan selalu ada di dalam hidupku. Dan aku tetap digendong sama Tuhan. Amin. Amin. Katakan pada Tuhan, pikirin flashback apa yang saudara punya perjalanan hidup, dan Tuhan bisa menggendong. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, badai di belantara yang gelap, tanpa seribukannya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu, badai di belantara yang gelap, tanpa seribukannya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menaati sayang-Mu. Lagu yang begitu indah. Ajarku Tuhan memahami apa yang Kau lakukan lakukan dalam kehidupan kita, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kami beri senyum di sama-sama.
tahu Engkau adalah Allah yang selalu Immanuel bersama kami. Kami menyenangkan Engkau Tuhan. We want to be pleasing you, Lord, in our lives. Kita bilang 1, 2, 3. Yes, Lord. You mean it. Maknain. Bersama-sama sekali katakan dengan senang hati. Baik, kita pejamkan mata, kita close our eyes. Setiap hari Tuhan, pengennya sih kami menyenangkan hati-Mu. Lord, every day that's our eagerness that to please You, Lord. Tapi seringkali kami gagal, dan kami gagal. And most of the time we fail to please You, Lord. Di pagi hari ini kami diingatkan bahwa kasih Tuhan lebih besar dari semuanya itu. Tuhan melihat isi hati kami dan Tuhan menerima isi hati kami. Lord, this morning we reminded that your love is so great, Lord Jesus. Even though we fail, God see our motive. God sees our heart, even though we try, and God appreciate it. Biar setiap hari saudaraku, biar ini menjadi kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. That this morning, every day, every morning, that one thing that we want to please God's heart.
Kami mau mendengar firman-Mu pagi ini Tuhan. We want to hear your word, Jesus. Setiap Anda, buka hati Anda untuk menerima firman. Open your heart to receive the word of God. Setiap kuasa yang bukan daripada Kristus Yesus, kami ikat dan kami teguhkan di dalam nama Yesus. Every dark spirit, every spirit that's not come from you, we rebuke in Jesus' name. Buka telinga hati kami, telinga rohani. Open our spiritual ear, Jesus. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus. In Jesus' mighty name, semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk semuanya. You may be seated. Gimana kalau kasih tepuk tangan sekali lagi untuk yang melayani pagi hari ini? Bukan hanya musik, guru-guru sekolah minggu, semuanya drivers, ushers, greeters, semuanya yang melayani pagi hari ini. Thank you so much. Before I continue, middle schoolers, semua middle schooler, all middle schoolers stand on your feet and follow Pastor Chema. All middle schoolers, lantai 1, lantai 2, first floor, second floor. Chema, wait, Daddy, wait for them. Do not let them loose. Yes. Okay, lantai 1, lantai 2, all middle schoolers. Okay. Yes, enjoy your gathering today. Kak Christine di tempat duduk depan kosong nih. Ya. Kak Adrian, Kak Ryan, semuanya. Okay, you may go in peace. Yes, gayanya benar go in peace, gayanya kayak apa? Alright. Ya, silakan jalan. Yang di belakang Ryan, Arian, ya semuanya yang di belakang. Alright. Good morning Philadelphia Presenter. Selamat pagi semuanya. Again, I would like to welcome everyone that ini yang pertama kali ada di PPC. Selamat datang. Kalau Anda baru datang dari Indonesia, Anda baru datang dari kota-kota lain, ada 12 gereja di grup 12 gereja Indonesia di Philadelphia ini. Anda silakan ekspor ke gereja-gereja lain. Tapi kalau Anda mau bertumbuh di sini, kami terbuka. Amin. Yes. Kalau Anda buka di buletin, saya mau ingetin, minggu depan tanggal 5 November, itu ada yang namanya Daylight Saving Time. Apa itu untuk Anda yang baru pertama kali di Amerika? Bukan so ngajarin, bukan so tahu. Saya juga baru 3 tahun di Amerika. Saya cuma mau kasih tahu, next week Sunday itu otomatis jam kita berubah. Ada yang dibilang adalah fall back. Jadi misalnya sekarang jam 9 kurang, jam 10 kurang, next week itu jadinya ya tetap sama sih, cuman pokoknya intinya kita tidurnya kelebihan apa kekurangan? Lebih kurang, terserah deh, pokoknya ikutin aja minggu depan deh. Pokoknya next week ada pertukaran jam fallback. And then tanggal 1 November, Anda biasa dibuatin, tanggal 1 November ada pembagian winter coat gratis for all ages. Waduh, kalau gratis pasti gue demen nih. Tapi tempatnya agak jauh, but kalau Anda baru pertama kali dan Anda butuh yang namanya jacket, get this jacket for free. Ya, dikatakan di sini satu orang satu jacket. Ya, kalau anak Anda juga ada, bawa anak Anda juga untuk mendapatkan jacket-jacket gratis. Akan ada retreat tanggal 23, 24 dan 25. Ada Yeshua Abraham yang akan memimpin worship leading di dalam retreat kita selama 3 hari. Akan ada Pastor Nawa Widya dari Indonesia dan juga Pastor Virgo Handoyo dari California. Untuk youth, coba yang di belakang jangan bersih sendiri. Oke. Untuk youth akan ada session sendiri, ada youth pastor yang akan memimpin. Untuk Sunday School akan ada Sunday School session sendiri. Jadi semuanya sudah di-arrange dengan baik sekali. Tapi ada yang paling penting, selain masih ada pembukaan pendaftaran sampai hari ini, Anda boleh mendaftar. Tapi yang paling penting apa saudaraku? Bayar, bener loh. Lo boleh daftar nggak bayar. That's it, namanya nggak akan masuk dalam buku kehidupan ya. Buku kehidupan lo ngeri banget loh. Oke, alright. Jangan lupa habis kebaktian ini daftar dan bayar untuk retreat. Lalu setelah kebaktian ini jam 10.45
10.45 kita akan makan siang di luar sama-sama. Ada Oma nggak di sini? Mana Oma? Omanya lagi sini. Mana? Oh, Oma ulang tahun. Yeah. Oma ulang tahun dan dia dengan sukacita menyediakan ada 25 hidangan di luar sana. Dimakan tuh 25 makanan. Yes. Setelah ini, setelah kebaktian kita akan fellowship together outside. Thankfully udaranya enak, kita akan makan siang bersama-sama. Lalu jangan lupa juga minggu depan second service kita ada special service di mana salah satu bekas leaders daripada PPC yaitu Pak Jaja atau Lindy Baptist, dia akan disahkan diinstal menjadi hamba Tuhan penuh di Mosaic Memorial Conference. Nah, by the way, siapa di rumah Anda yang punya internet? Berapa orang yang punya internet? Oke. Siapa yang bayar internet? Oke. Siapa yang mau internet gratis? Oh, langsung aku. Gue mau. Tadi siapa yang punya internet? Gini. Siapa yang mau gratis? Gue mau. Oh, gratis cepat emang dasar lo. Oke. Sekarang saya mau panggil teman saya secara cepat. Daniel, maju sini. Daniel Nis. Yes. Kasih tepuk tangan untuk Daniel. Yeah. Nanti Daniel ada mejanya di depan. Oke, Daniel. Kasih tahu secara singkat. Ini Daniel nanti memperkenalkan dirinya. Nanti dia kasih kartu namanya. Apa program gratis internet kamu? Kasih tahu. Selamat pagi. Pagi. Secara singkat, program ini adalah program dari federal. Jadi ini akan memberikan program gratis internet untuk monthly fee ya. Ini untuk sekarang yang posisi di diskusi adalah Xfinity, Comcast atau Fios Verizon. Iya. Seperti itu. Syarat yang paling gampang. Apa syarat yang gampang coba? Penghasilan di bawah 100k per year. Ya, 100.000, 100.000. Kerja Senin Kamis 100.000 penghasilan. Oke, apa lagi persyaratannya apa lagi? Dan apabila ada anak atau dalam satu household itu menerima SNAP, food stamp dan lain-lain itu otomatis qualified. Wah, haleluya. Terus kita apa lagi? Terus SSI, Obama Aid, seperti itu. Tapi misalnya kita nggak punya surat bisa nggak? Kita bisa apply pakai paspor, Oke. paspor dan tambahan SNAP itu bukti kertas bahwa kita menerima SNAP atau Obama Aid atau freelance dari school ya, public school. Orang tua yang punya anak-anak yang di public school freelance, tanya otomatis bisa ikut program ini. Otomatis bisa itu. Nah, pertanyaan saya adalah kalau itu yang sudah punya internet, bagaimana untuk mereka yang belum punya internet? Belum punya internet justru lebih baik karena program pemerintah adalah membuat ini semua nationwide terjangkau dengan broadband. Oke. Ini kita dapat gratisnya berapa lama? Sampai saat kita melepaskan food stamp, Obama Aid dan itu baru itu. Invalid. Jadi nggak sampai Tuhan Yesus datang? Enggak. Kita gratis sampai selama-lamanya. Oh enggak ya. Nanti sisanya nanti Daniel yang bayarin. Nah, satu hal lagi Daniel. Jadi prosesnya nggak begitu sulit ya? Prosesnya cepat. Saya kebetulan sendiri yang handle semua. Ya. Dan kalaupun SS ditanya itu cuma 4 digit terakhir ya? Cuma 4 digit terakhir dan itu pun ke sistem, bukan saya yang sih. Oke. Jadi untuk Anda yang punya internet, untuk Anda yang belum punya internet, ambil kesempatan ini untuk dibayarin sama pemerintah. Oke? Nah, Daniel nanti di depan akan buka meja. Jangan lupa ambil kartu namanya dia. Jangan lupa gangguin dia 24 jam. Iya. Apalagi? Ada satu lagi yang mau disampaikan? Itu aja saya kira. Jadi karena waktunya terbatas, jadi saya tunggu di depan seperti yang di waktu ini. Oke, thank you. Kasih tepuk tangan buat Daniel. Alright. So Bapak Ibu semuanya, nanti sembari makan-makan di luar, kita ngobrol-ngobrol sama Daniel untuk dapat internet. Bahasa Prancisnya apa? Internet Greko. Yes. Alright, pagi hari ini di minggu terakhir bulan Oktober, kita akan masih berbicara tentang do not limit God. Nah, sekarang sama-sama ambil handphone kita, and then put silent mode.
ambil silent mode. Oke. Silent mode untuk kita sama-sama fokus selama 30-35 menit ke depan untuk mendengarkan firman Tuhan. Do not limit God. Dan untuk itu pagi hari ini saya akan mengundang Pastor Bastian Yosin untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom. Saya orang Kudus dan saudara orang-orang Philadelphia. Hanya orang Kudus yang masuk surga, amin. Tapi kalau orang-orang Philadelphia mau masuk surga harus ikut orang Kudus. Siapa namanya? Yesus. Namanya Yesus. Baik, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya bangga dengan Pastor Aldo. Luar biasa ya, cakep. Karena ketika saya mendengar dari istri saya, istri sekarang berkembang luar biasa, luar biasa. Tidak ada kursi yang kosong di sini. Amin. Ini anugerah Tuhan, ini kemurahan Tuhan. Dan ini artinya banyak orang-orang yang menyesali masa lalu dan hidup baru. Amin. Mari kita berdoa, minta Roh Kudus pimpin kita. Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus pimpin hamba-Mu. Roh Kudus urapi hamba, urapi jemaat-Mu, urapi kami sekalian. Firman-Mu kudus, Firman-Mu penuh dengan kuasa. Kiranya hidup kami penuhi dengan firman Tuhan, supaya kami berjalan dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Jangan batasi kuasa, jangan batasi Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Saya sudah kirim PowerPoint saya, silakan bisa ditampilkan. Nah, jangan batasi kuasa, jangan batasi Tuhan. Ya. Saudara, apakah Anda sedang membuka Tuhan yang tak terbatas dalam hidup Anda? Atau Anda sedang membatasi Tuhan? Coba direnungkan. Dengan apa kita membatasi Tuhan yang tak terbatas? Dengan apa kita memberi ruang Tuhan yang tak terbatas itu hadir dalam hidup kita? Renungkan supaya kita jangan sembrono, jangan sembarangan, jangan hidup tanpa Tuhan hadir memimpin hidup kita. Saya beri tema pagi hari ini, jangan batasi Tuhan itu dengan tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Sudah percaya ini ayat firman Tuhan? Siapa yang tahu alamat ayat ini, akan saya beri hadiah sebuah buku yang menarik. Wah, luar biasa ini ahli Taurat. Kunci. Saya suka dengan ini karena kalau ngomong-ngomong mesti ada ayat. It's good. Tetaplah berdoa. Saudara, karena kita tahu Tuhan itu kita harus tetap berdoa. Yang membatasi Tuhan yang tak terbatas tidak bekerja dalam hidup kita karena kita tidak berdoa. Ruang di mana kita ketemu dengan Tuhan di mana? Doa. Ruang di mana kita bersama-sama dengan Tuhan itu berdoa. Pertanyaan saya, satu hari berapa jam Anda berdoa? Bangun pagi berapa menit? Kadang tidak berdoa karena keringat. Sarapan pagi berdoa, makan siang berdoa,
you eat lunch, makan malam berdoa, when you eat dinner, sebelum tidur berdoa. before you sleep. Sama dengan orang tetangga sebelah kan, 5 waktu. It's almost the same as our brothers, Tapi right? waktu kita beda-beda. 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Just 1 hari hanya berdoa berapa menit? And in one day, 10 menit. how many times do you Tuhan pray? yang tak terbatas Anda beri waktu 10 menit. Men, kayak apa ini? God that is unlimited, Tuhan you give terbatasnya 10 kita. minutes, so that's Sehingga Tuhan yang tak terbatas hanya punya waktu 10 menit untuk Anda. unlimited. God only Padahal dia punya waktu yang tak terbatas. even though you got Unlimited. Renungkan ini. unlimited time. Ya, mulai hari ini Anda harus banyak berdoa. Apa sih berdoa itu? Berdoa itu Meditate on this. What is praying? intimasi dengan Tuhan. Dalam bahasa yang dewasa interpos. Praying is Intimasi dengan Tuhan. Begitu Is dekat intimacy dengan with Tuhan, God. begitu akrab dengan Tuhan, how can we, begitu indah dengan Tuhan. you know, Kalau Anda tahu betapa indahnya persekutuan dengan Tuhan, kenapa tidak kita tetap berdoa? the beauty Tetaplah berdoa. being with God, you know, Saya tambah 1 ayat. then when you Karena masa depan sungguh ada. Kalau kita berdoa, if we pray, Tuhan hadir dalam hidup kita. the Lord Kita will come to us. bersama-sama dengan pemilik masa depan. We are with the owner of the future. Pemilik masa depan bukan Anda, God bukan owns the kita, future. bukan dunia ini, bukan yang kaya raya di dunia ini. Pemilik masa depan siapa? Tuhan. The one who owns the Kalau kita future is berdoa God. dengan Tuhan, When we pray, kita memiliki masa depan. we own the future. Karena Tuhanlah masa depan kita. Pemilik masa That is depan. our promise. Apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, And kalau kita bersama dengan sang pemilik masa depan, whatever happens in our tidak life, ada apa-apanya. if Kita we are bersama dengan yang high power, kuasa yang maha tinggi. it's power Saudara, to exceed all. 2 minggu atau seminggu yang lalu, ketika saya berangkat, When I came here, ada seorang kaya nomor 70 di Indonesia meninggal. Dan ternyata itu anggota gereja the rich saya. person, number 7, passed away. Tapi sudah lama nggak ke gereja saya. Ya. Dia punya perusahaan terbesar printing di Asia Tenggara. He has the biggest print company in Egypt, Dia Southeast Asia. And luar biasa. you know, amazing. Saya pernah sekali diundang Natalan seluruh karyawan yang I was invited to his Christmas party, suatu hari and pendeta yang dekat dengan beliau one day a itu pastor that cari saya, telepon sama saya, is close to him called me. Bapak Isi, Mr. Joseph, bisa nggak saya ketemu? can I meet with you? Untuk apa? Sharing. Aku yang silakan. Sharing tentang bos. For what? Oh, Saya to berdoa share, pada waktu to itu, share about him. tetapi saya tidak bisa hadir di sana. But Karena untuk hadir kepada seorang bos itu melalui prosedur, ya, melalui in order to pintu-pintu ya, attend that, you yang need gampang. to have a procedure. Ada salah satu direktur And yang there's a menjaga director semuanya itu that supaya ya mungkin aman ya. Tapi saya berdoa. Dan setelah saya berdoa, saya memberikan nasihat it's a melalui security, kepada security. pendeta. Tolong sampaikan kepada anak And apa yang diperlukan oleh ayahnya yang tercinta. Saya ngobrol dalam WA, and I spoke with the pastor on WhatsApp, and berlanjut begitu saja. Tiba-tiba saya berangkat ke Amerika dan saya mendengar bahwa I came to the United States orang kaya ini meninggal dunia. and read the news that Saudara tahu apa yang terjadi? so what happened? Sepanjang jalan di jalan dari jembatan itu, Jacob, ke Aldo yang pernah ke rumah saya, itu dibuka warung-warung orang-orang kecil supaya setiap orang yang lewat mau makan silakan makan. So in Untuk that, menghormati dia. Itu dilakukan beberapa hari. if you know, Dan setelah itu hari Jumat kemarin dimakamkan dan dia sudah membuat makam yang terhormatnya itu
first, di and then kantornya sendiri, di ruang acara yang begitu rupa, and they created di depan itu dan dibuat patung setengah tubuhnya his untuk memperingati bahwa dia adalah pendiri perusahaan ini to dan dia orang Kristen. Dia banyak membantu gereja-gereja di desa-desa. Dia banyak membantu anak-anak sekolah teologi. Dia banyak membantu orang-orang miskin. Dia setiap bulan berdiakonia and also the church begitu banyak ya, untuk orang-orang yang membutuhkan. donated a lot of money for. Dan banyak orang sekarang kehilangan seorang. People feel that they lost such an amazing person. Satu hal yang menarik One dari thing that relasi is saya dengan hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang melayani beliau ini adalah with this person, bahwa beliau punya cerita kepingin melakukan that he had a mengenalkan Yesus Kristus kepada banyak orang he had a dream lewat to pelayanan-pelayanan introduce yang Jesus tersebar yang to all dibagi these people. dan kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Kudus, kota Batu, dan beberapa kota yang lain yang di luar. In many different cities in Nah, Indonesia. sungguh luar biasa. Nah, kita kehilangan, And tetapi apa yang of the loss, but terjadi, what ya, happened, walaupun dia punya kekayaan begitu rupa, you know, even dia though tidak bisa membayar dan he membeli has a lot of riches, kehidupan. you can't Tidak bisa membayar, extend his hidup. life. You know, tidak bisa membeli. he can buy a life. Dia bisa bayar dokter, tapi He dokter has a lot of tidak bisa doctors, menciptakan but kehidupan. you know, doctors cannot create life. Dia bisa bertindak dengan kaya. Terakhir saya mendengar dari seorang hamba Tuhan yang dekat dengan dia. And Dia punya 80 ton emas yang disimpan And khusus. I heard Saya tunggu-tunggu apa dari bagi-bagi. that he saved, Baik, saudara-saudara, and you know, tetaplah berdoa karena ada some, but masa depan. Kalau Anda tidak berdoa, saya tidak tahu masa depan Anda kayak apa. not life, right? So again, Orang-orang yang berdoa, with the saya yakin, with entity, with kenapa ini terjadi? Ini doa masa lalu kita. Tiap Senin, itu sih berdoa, betul? Masih berjalan terus. We still have Dari Monday prayer, right? dari Alpha sampai Omega, gitu. Dari awal sampai hari ini. Itu We still luar have biasa. it, right? Jangan dikira, saudara-saudara, sesuatu yang kita doakan itu lewat aja. No. Don't feel like Tuhan itu peduli, amin. Tuhan itu sangat care dengan doa-doa kita. Ketika terjadi sesuatu yang luar biasa, barangkali Anda berdoa, Anda akan berdoa, Tuhan tolong saya. Tolong saya, Tuhan. Kemarin Pastor Abdul memberi contoh Bartimeus yang buta di Yeriko. Ada kampanye besar di Yeriko ketika Yesus datang. Suara riuh, told us about seluruh begitu rupa. Jacob. Tapi ada satu orang yang berteriak namanya Bartimeus. Yesus, anak Daud, tolong saya, betul. There's a person who shouted, Yesus, anak Son Daud, of tolong David, saya. help me. Teriakan itu teriakan doa. That shout is a Jeritan prayer itu shout. jeritan doa. Saudara, kalau Anda merasa beban yang begitu berat, teriak di kamarmu. If you Yesus, feel tolong saya. Biar tetanggamu kaget. you should shout if you're me. Dan Tuhan akan tahu. Tuhan akan tahu. Dan saya sering pakai itu, serius. And Ketika beban begitu rupa, I apa often yang use harus saya that a lakukan? lot Saya berteriak, Yesus, anak Daud. when my Bukan burden formulasi becomes so ini heavy. yang Jesus, membuat Son of David, saya dijawab, help. tapi hati kita ya kepada Tuhan itu yang membuat doa-doa kita dijawab. No, it's not that. Ada perempuan yang Shout, sakit it's our heart. pendarahan 12 Our tahun, heart speaks. itu bisa disebut That's why it was answered. cancer lain. Waktu itu juga situasi ramai. Orang berjalan menyentuh Yesus And you remember karena the story situasi yang padat yang ramai. of the woman Tiba-tiba Yesus mengatakan, siapa yang menjamah saya? who had a hammer. Benar-benar Tuhan. And Ini Jesus banyak asked, orang. who touched me? Who Ya, touched my banyak hand? orang yang menyentuh Tuhan, banyak orang yang bisa juga menjamah Tuhan. Tapi Jesus asked tidak. that, and then the Jamahan disciples said, ini jamahan yang spesial. there's a lot of people Dan who ternyata yang menjamah dia adalah seorang perempuan yang sakit kanker God said that rahim 12 tahun. there's someone special who touched Dalam me. hati perempuan itu berkata apa?
asal aku and the jawab woman. jubah-jubah. If I can touch Jubah itu apa sih? Ya, what is a rule? A rule is ujung lintiran-lintiran itu ya there's kok bisa menyembuhkan itu? that little Tentu bukan piece of itu. cloth Tetapi at the end of the rope sentuhan running and itulah that can heal. yang membuat Tuhan terasa apa? Sentuhan iman. Sentuhan God iman. felt that. Saudara, kalau Anda berdoa dengan iman yang luar biasa. If you pray with Nah, ketika Anda berdoa, serius, faith, if you pray apa problem Anda? seriously, Apa masalah Anda? Apa masalah Anda yang Tuhan tidak sanggup jawab? what is the problem that God can't answer? Saya yakin Tuhan sanggup menjawab. I believe that God can answer. Tidak ada Tuhan yang tidak sanggup menjawab. There's nothing that God can't answer. Next. Saya tidak bicara masa depan, nanti masa depan saya singgung di belakang ya. Ini saya bicara tentang hierarki kebutuhan menurut Maslow. Saya tidak ahli psikologi. Saya tidak ahli psikologi. Saya hanya mengambil lompatan. A hierarchy of Kalau menguraikannya terlalu banyak. Saya mengambil lompatan bahwa ternyata ketika Maslow mengadakan penelitian di New York pada waktu tahun 70-an, dia menghasilkan namanya teori hierarki kebutuhan ya, menurut Maslow. Dari semua kebutuhan yang paling puncak dalam hidup manusia secara psikologi adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang ini arif, orang ini bijak, orang ini smart, orang ini cerdas, orang ini bukan orang yang troublemaker, orang ini adalah orang yang problem solver, orang ini rendah hati, orang ini enak bisa bergaul, orang ini orang yang penuh pengertian, orang yang bisa melihat orang lain bukan dengan judgment, bukan dengan menuduh apapun, tetapi orang yang terbuka menerima orang itu apa adanya. Lepas dari orang itu bodoh, pinter, apapun. Tapi orang ini bisa memahami orang itu. Ini orang yang aktualisasi diri. Tetapi ternyata secara psikologianya mandek di situ. Tapi Maslow menemukan di atas itu masih ada yang namanya apa? Sel. Ada satu hubungan dengan yang supranatural. Ada satu hubungan dengan yang supranatural, yang di luar kemampuan kita, di luar batas kesanggupan kita, di luar batas pikiran kita, di luar batas apapun yang kita mampu. Dibutuhkan supranatural. Lebih mudah mungkin saya katakan, itu keajaiban, itu mujizat, itu miracle. Tapi yang supranatural. Suatu hari saya ditanya, karena seringkali kalau saya berdoa kan tentu mengundang Roh Kudus. Kenapa mengundang Roh Kudus? Karena Yesus berkata, Roh itu akan menyertai kamu, membimbing kamu. Ya, dia menjadi pembelamu, dia menjadi mentor kamu, dia akan mengingatkan kamu dengan segala hal tentang kebenaran. Dia menyertai walaupun tidak kelihatan. Adakah Roh Kudus di sini? Adakah di antara Anda? Ada dalam hidupmu? Undang Roh Kudus terus hadir dalam hati kita, dalam hidup kita. Ada satu unlimited power yang membuat kehidupan kita ini menjadi tak terbatas. Yohanes pasal 4 mengatakan, roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Nah, ada orang-orang hebat, amin. Ya, lihat kiri kanan kamu, ya. Katakan pada mereka, kamu penuh dengan Roh Kudus, kamu penuh dengan Roh Kudus. Wow, ya, luar biasa. Hari ini, kiranya mulai hari ini, Anda berjalan dalam lindungan Roh Kudus. Ada orang bertanya, Bapak kenapa kalau berdoa mesti mengambil Roh Kudus? Saya katakan itu. Terus dia banyak berdoa tentang mujizat. Pak, bedanya apa? Mujizat Tuhan dan minum obat. Ya, ada pertanyaan begitu kepada saya. Ya, ya. Saya tanya sama dia, apakah obat bukan mujizat? Kenapa kepalamu pusing minum Botrek sembuh? Ya,
jangan ditabrakkan, jangan dibenturkan So supranatural I told you, dengan yang natural. don't conflict the supernatural with the Jangan natural. dibenturkan. Ya. Don't Sebab nanti kalau Anda benturkan, Anda akan anti dokter, Anda akan anti obat. Gitu? Gitu? Walaupun obat ternyata itu amazing, itu mujizat. Ya. I advise them to not. Dan saya tidur di pesawat terbang, minumnya apa? Antimo, coba ya. And Kan bisa tidur gitu. Ini when I yang punya pabrik antimo di sini. I drank Ini luar biasa. a mixture Hanya that antimo. will help me sleep. Satu tidak bisa tambah satu lagi, sudah langsung. Kita tidur lagi 3-4 jam. Segar, sehingga bangun segar. Tapi kemarin saya lupa bawa antimo. You know, but Tidur melek, tidur. when I came here to the United States, Nah, where I jangan spent dibenturkan. medicine, Yang natural dengan yang supranatural. don't Justru menurut saya ini harus di-combine, harus di-blend, disatukan dalam kehidupan ini. combine in your life. Kekuatanmu yang natural Your dan yang natural supranatural ketemu di dalam hati dan roh kita, Anda menjadi orang yang supranatural. Dimensi berdoa itu and you should dimensi combine those. supranatural. Kenapa? And Karena Tuhan hadir. is the Kalau Tuhan supernatural. hadir, dimensinya apa coba? Tidak ada dimensi dunia ini. Because God Yang ada ialah in your dimensi prayer. supranatural. Nah, ternyata ada satu kebutuhan dalam hidup ini There's one adalah in this life, self and that is transcendent. self-transcendent. Anda harus ada waktu untuk itu. Siapa yang satu hari bersama Tuhan 1 jam? Who is Wah, luar biasa. Tidak ada. with Pasti God 2 jam. 1 hour? Khusyuk. Gitu. Siapa yang 2 jam? Tidak ada. 3 jam. Bapak di surga tidur, amin. Besok pagi. Ya. Saudara, emas yang murni berapa karat? So, brothers and sisters, 24 karat. pure Kalau gold Anda is hanya 1 hidup dalam Tuhan, berkomunikasi, interaksi dengan Tuhan 1 jam, itu berapa karat? If you only got Berapa? intimacy, Berapa? Yang keras. only 1 hour, how many cards? Tidak ada yang 1 karat. Berapa? Sekarat. Masa ada pas 1 karat? Tidak ada. Sekarat. Men, perhatikan ini. Ya, Pay attention to, ingat ini. Ya, you know, Anda harus punya banyak waktu. how much time you Ketika spend Israel diserang oleh to have Hamas, intimacy. ternyata mereka sedang sabat. And Berapa jam sabat? when Israel 24 jam. was attacked by Hamas, 24 it jam. was in their Sabbath, 24 hours. Siapa yang sekarang? Angkat tangan. Kok tidak mau dong? Karena Anda tidak mau sekarang. Anda harus 24 tahun. Wow. They have a relationship with God. You have to Belajar juga berdoa. Yuk belajar atau sudah belajar? make it 24 hours. Sudah You know, belajar. you have to make it as Masih many belajar. hours as you can. Banyak berdoa untuk belajar. Minta hikmat sama Tuhan. Ya. Supaya kamu belajar berhasil. Oleh karena hikmat itu For datang. people too, for students, when it's done. Next. Ya itu hanya gambar aja. Ini. Nah ini masa depan. Ya. So this is the future. Ya. Banyak orang itu masa depan kayak apa ya, ngincer ke sana gitu. Ternyata ada kelihatan masa depannya nggak jelas. And a lot of people try to Sudah belajar begitu rupa, ya. Ada orang itu belajar ilmu pertanian. what is my Ternyata future? setelah bekerja di perbankan, tidak ada hubungannya apa-apa itu antara pertanian dengan perbankan. Oh ada pak, kalau itu, ya ada sih kalau dihubungkan, gitu. You know, Kita maybe bukan ilmu pertanian dengan ilmu perbankan sama begitu. often have Ya itu hanya major untuk kredit yang tadi pak, lain lagi, gitu. Bukan ilmu pertanian dipakai di perbankan, they ya. don't use Tapi major. perbankan dipakai di pertanian untuk nilai-nilai kredit. Okay. Saudara, So the future is now. Kadang kita mengeluh, wah mas, nanti masa depan saya nanti itu. Nah, so the future masa depan kita itu sekarang. it's not
Masa depan kita itu sekarang. Down the road. Begitu Anda mulai dengan berdoa serius dengan Tuhan, Will you pray? is future. That's your future. Kalau kita mau sharing kesaksian pribadi-pribadi dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa apa yang terjadi sekarang ini And if you want karena kita berdoa. to share each of us, Aku our sharing life kemarin dengan experiences, this saya happened because my bagaimana prayer. proses begitu rupa dalam kehidupan ini. Dan sementara proses berdoa, berdoa, You know, in the process, you think to dan itu berdoa Tuhan jawab. and Tuhan jawab dengan cara Tuhan. God will Cara answer Tuhan itu tak terbatas, saudara. Jangan cara Tuhan seperti cara Anda itu. with Tuhan God's kalau kau menjawab itu begini ya Tuhan. Lu Tuhan kau ada yang ngajarin gitu loh. Ya. You know, Ya. Kalau Tuhan menjawab begini, oh nanti saya akan menang lotre. Gila. but God will answer it in His own way. Cara Tuhan itu cara Tuhan. Ya, That way is God's way. unlimited caranya. Dia punya sejuta ide bahkan lebih. A million ideas. Kita aja yang kadang-kadang gini, kalau ide pertama tidak jadi, You know, we masih ada ide sometimes kedua. Ide kedua tidak jadi, masih ada ide ketiga. Ide ketiga tidak jadi, bunuh diri. Guys, masih ada ide yang begitu kaya. there's a lot of ideas Nah karena itu kita harus siap for God. And so we have to be ready to mengerti Tuhan, mendengar Tuhan, memahami. understand God. Dengan apa? To Berdoa. know God. By praying Berdoa. to God. By prayer. Karena itu perintah And so Taurat itu kepada Musa apa? this 6 hari kamu bekerja, 1 hari santai. the Torah said you have to work Berapa 6 jam days kita ada dengan Tuhan? and you have Sabbath for 1 day. 1 jam untuk kebaktian. Next. Nah ini Anda kenal anak ini ya? Ini namanya sebut Mary Sempai. Dia pemenang Madison, American Got Talent tahun she 2000 won American Got bulan Talent. Agustus. Umurnya 11 tahun. She was 11 years old Ketika saya mendengar lagu yang dibawakan when sehingga dia dapat Golden I heard a Buzzer. song that she Itu sang. Golden Buzzer. Berapa nilai Golden Buzzer? And she got a golden buzzer. 1 million US dollar. Golden 1 buzzer is juta $1 million. US dollar. Ketika And ditekan itu tombol Golden Buzzer dengan berbagai macam warna kertas yang turun itu 1 juta US dollar hadiah and she untuk got orang another yang buzzer mendapatkan too, Golden Buzzer. in American Got Talent. Anak ini nyanyi. Dia bukan peserta audisi. Now, this person Dia ada dalam penonton. saying Dia that ada this dalam person penonton. is not Tiba-tiba waktu itu istirahat. an auditioner. Gak tahu apa yang terjadi, pemimpin acara itu membuka satu season gitu. Siapa yang mau mengisi acara? Kayak begitu gitu. Siapa yang mau mengisi acara? So she Ada was 2 on yang guard mengisi acara. Yang satu orang tua for laki-laki, people who audition, and yang satu suddenly I anak guess umur the 11 producer tahun. said that to the audience, Ketika yang if tuanya they ini, want to, ya dianggap biasa. if they want to do Nyanyinya agak something, megap-megap gitu. break, Jadi pilih. during Ya. the break. Terus And satu lagi. so Anak they ini pick Lagu a apa yang person, dipilih? a man, I believe, and this person Amazing Grace. Wah, kaget. and Madison sang Amazing Grace. Bertanya dalam hati saya, apakah anak ini ikut audisi mendadak itu karena lagu itu Myself, like, dan momen itu did dan this lagu person, itu? Saya berpikir 2 hal, did this person momen go to dan audition? lagu yang dia pilih. um, Kenapa lagu yang dia pilih itu ternyata or dia punya because of ayah sakit kanker kolon 9 tahun. Jadi sejak kecil you know, dia itu sering mendampingi ayahnya ke rumah sakit. she sang this song. Dan ketika di rumah sakit, Her anak ini nyanyi. father had colon cancer for 9 years when she was Ini lagu yang dia ingat. and so she sang this song. Amazing Grace. Amazing Grace. Amazing Grace. Amazing Grace. Amazing Grace. Amazing Grace. Ya. Itu seperti doa. Dia melihat papanya. So
she saw. Seperti dia tidak melihat masa depan. Kalau papanya mati, dia tidak melihat masa depan. Dia nyanyi untuk So orang. she sang for her father. Dan nyanyi itu doa. Nyanyi itu doa. And Karena itu saya senang the dengan song kitab is Mazmur. also prayer. Karena kitab Mazmur itu penuh dengan nyanyian. And I like Tapi juga the sekaligus song. nyanyian doa. It's full of song, but it's also. Karena itu, saudara, kalau ada menyanyi, nyanyilah puji-pujian bagi Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jangan nyanyi lagu-lagu dunia. When you sing praises to God, Gitu. don't sing Pulangkan secular saja. songs. Pulang sungguhan. Praises, worship songs. Pulang sungguhan. Dia cerai dengan suaminya kan waktu itu. Gitu. Coba. Nyanyian yang seperti itu atau perkataan-perkataan seperti itu untuk diri sendiri. Please ingat itu. Songs, Ya. right? Secular songs. Ini You know, untuk diri a sendiri. lot of them is just like Nyanyikan Mazmur. negative and like almost a curse to yourself. Tuhan adalah But gembalaku. you know, Takkan sing songs. itu akan ada setrum ilahi yang mengalir dalam kehidupan kita ini sekar gitu. It will refresh us. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. God is my shepherd, and I will not want. Ada ayat seperti Paulus katakan apa? Or like Paul said, I do all things in Christ. in Christ. Ayat berapa itu? Oh, coba ya tuh. Hari ini. Ayo orang Parisi yang hafal ayat, ayo. Yang lain apa? Ini rakyat biasa ini. Iya, ya, luar biasa, coba ya. I do all things in Christ. Ya. Ya. Saudara, karena itu dia diberkati. Karena ada banyak ayat yang dikasih. Because of this verse. Lepas dari orang melihat dia secara biar, tapi dia diberkati. Serius. Karena ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan itu kebenaran. Kebenaran itu fakta. Fakta itu artinya akan terjadi. Kebenaran itu bukan dalam arti itu sempurna apanya. Kebenaran itu fakta. It's real. Kalau Anda membaca Alkitab, Anda menikmati itu, Anda membuat itu menjadi rema dalam kehidupan Anda, itu real. Kebenaran itu akan terjadi dalam kehidupan Anda. Kenapa? Karena Tuhan itu tak terbatas. Jangan batasi Tuhan dengan ide-idemu yang aneh-aneh, yang kurang ajar, yang apapun yang negatif. Ya, tapi ada gagasan-gagasan yang positif dalam kehidupan Anda, yang membuat kehidupan Anda is future. Inilah future. Nah, anak ini menyanyi, make success. Simon kagum dengan saudara. Terus Hawi yang gundul itu ya, berdiri langsung. Golden Blossom turun And ke the pasien song which she berkilo-kilo was itu. singing, Akhirnya bapaknya the judges put on the buzzer, like anak the saya buzzer, sejak kecil. and she won $1 million. Lalu The dad said that. Anda harus sering menyanyi untuk nama Tuhan. Siapa yang suka menyanyi untuk nama Tuhan? Ya. So Halo, angkat tanganmu. Siapa yang suka menyanyi? let's Duh, yang lain nggak pernah menyanyi ini. Aduh, kasihan deh. Ya, masa aku aja yang nyanyi sama Jacob. Ya. Nyanyi. Nyanyian itu doa. sing a song. Nyanyian itu doa. Terakhir, Absolutely. di dalam Kristus. In Christ. Nah, ini saya jelaskan. Di dalam Kristus. In Christ. Entu Kristo dalam bahasa Yunani. Dalam narasi Ibrani, kata di dalam berarti berada di dalam. Dan itu So artinya in sekinah. the Sekinah Hebrew itu translation, aku perjanjian Tuhan. the word Jadi, inside masuk means jauh ke dalam. Shekinah means Terlibat total secara mendalam. are- Memberi diri sepenuh dan mendalam. you are inside, you know, deeply, Ini Kristen. and you are Ini Kristen. involved. Totally. Kita harus memberi diri sepenuh dan mendalam. Kalau Anda menikmati kebaktian ini, nikmati secara mendalam.
Kalau Anda menikmati pujian, nikmati secara mendalam. Secara dalam, totally. Tidak ada pikiran yang lain. Tapi memang hari ini, harinya Tuhan. Ya. Preposisi an. The day that the Lord has made. Unchrist. And then Ya, preposisi ini menunjuk kepada posisi tempat, ruang. preposition in Christ means Orang Ibrani itu kenapa bahasa ini dipilih jadi bahasa Alkitab? Karena itu kaya makna, time. kaya metafor yang memberi kepada kita gambaran bahwa hidup Kristen itu kayak apa? Tempat, waktu, keadaan, kondisi. Dalam narasi Ibrani berarti yang di dalam, dari yang di dalam, yang sungguh-sungguh mendalam, atau yang paling dalam, yang pada hakikatnya adalah suci. That is Di holy. sini lawannya suci bukan najis, tetapi dangkal. Kalau kita beribadah, jangan ibadah secara dangkal. So if Dalam we, bahasa kata, jangan ibadah yang if ecek-ecek. we are in a service, if we are Jangan doing a nyanyi service, don't yang ecek-ecek. Jangan hadir give it yang your everything, ecek-ecek. give it your all. You know, don't Pernah Tuhan Yesus ketemu dengan murid-muridnya dan Don't dia naik ke shallow. atas perahu Petrus. Ya, ke atas perahu Petrus. Dan dia mengajar di perahu. Turun dari perahu and itu, you know the terus story dia about makan terus. Petrus when Jesus went to the boat ke tengah dan ke dalam. and Ya, ke tengah dan ke dalam. and Jesus walked on water. Bayangkan jalan di sebelah kanan. Oh, Pada when siang hari Jesus ini, went to the boat and Petrus itu Jesus nelayan yang Peter sudah ahli. Sejak muda bekerja nelayan. spread his Dia katakan, net, you know, seharian, semalaman kami in the tidak middle of the mendapat ocean. ikan. Tapi karena perkataan guru, aku You lakukan. know, Karena perkataan Yesus, aku I lakukan. did not Dan dia get any gagal. fish, but because of your, Kalau dia because menebar of what you said, di pinggiran I pantai ke depan, you know, I dapat batu-batu kerikil. Harus ke dalam. Kita ini harus semakin dalam dalam hidup. Harus semakin dalam. Ibadah kita ini ibadah yang dalam hati kita yang mendalam, dalam pikiran kita yang mendalam. Tidak ada pikiran yang lain kecuali mendalam. our service Di dalam, berada di dalam, masuk jauh ke dalam, terlibat total secara mendalam, yang sungguh-sungguh mendalam, yang pada hakikatnya adalah suci. Hal itu menunjuk kepada ruang Maha Suci. Dan ruang Maha Suci itu sudah dibuka. Antara ruang suci dan ruang Maha Suci sudah robek karena Yesus and the disalib. can't. Robek sehingga sekarang setiap orang tidak butuh lagi imam besar mewakilinya. Dirinya sendiri bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Untuk apa? Ketemu dengan yang Maha Kudus. Kalau ketemu Tuhan, gak luar biasa itu. Indahnya luar And biasa. then so Ketemu Tuhan bukan ketemu dengan Dracula seperti yang mana. Ketemu Tuhan itu indah. Dia Bapa yang baik. this place, Anaknya yang hilang, yang tulus, the Holy Spirit kembali pulang. was poured, and so that means Ketika every dia single jatuh one of miskin, us can bis enter total, that space. tidak punya jas, tidak punya baju, tidak punya. Makannya makanan apa? Makanan babi. Ya. Padahal babi yang kita makan, ya. Dia makan makanan babi. Ya. Dia pulang. Sudah tahu kayak apa wajahnya? Tidak jelas. Lurus kering. And you know the story of Mungkin sepatunya, prodigal son too. ya, You know, selain begitu, satu when merah satu he putih. is outside his father's house, and Dia berjalan menderita. Dan dia berkata, he had to di eat rumah Bapakku farm lain animals. sama. You know, Aku akan berkata kepada Bapa, aku berdosa kepada Bapa dan surga. he Aku berjalan repented. pulang, He walked back home. berjalan pulang. Dia tahu ternyata bapaknya sudah menang. And his dad is actually, you know, waiting. It's the story of the prodigal son. Dia berjalan capek lelah, bersiap-siap, lapar, haus. He was hungry, Wajahnya tidak karu-karuan, tidak jelas. he was Tapi in bapaknya, distraught. But bapaknya dia his father came. lari mendapatkan anak. Tidak apa? Dihak, dipukul. Too hard. The
Son. Pengeluhan Tuhan So you menyelesaikan segala. Pengeluhan Tuhan menjawab segala. Jamahan Tuhan menjawab kehidupan. so God's much What your will role? answer you. Whatever Apa it is pergumulan? that you have in your life. Karena itu apa? God's presence will be the answer. Tetaplah berdoa. And that's why. Tetap. Continue to pray. Amin. Amen. Siapa yang mau tetap berdoa? Who wants to continue to pray? Angkat. Lift up your hand. Mari Amen. kita bangkit berdiri. Let's stand up and pray. Sembah Dia dengan pujian ini, katakan. Ya, mulai saat ini kami terus membangun kedekatan dengan Tuhan dalam doa-doa kami. Continue to bring Dan pada saat Tuhan mengerjakan hal-hal yang besar, relationship. Tuhan akan kerjakan. Amin. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar, Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Serahkan Bapak firman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa keluar dari tempat ini, kita makan di luar sama-sama. Ada ekstra tofu yang masih ada. Terus gitu bisa mendaftarkan untuk internet juga. Dan nanti ada kebaktian kedua jam 11.15. Jadi kalau bisa untuk Anda langsung keluar karena kita harus mempersiapkan untuk kebaktian kedua. Mari kita bawa persembahan kita. Bapa di surga, bersyukur untuk kebaikan-Mu. Bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Pagi ini, kayak bawa persembahan ucapan syukur kami. Kayak bawa persembahan kasih kami. Karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan Bapa, biar bisa dikelola lewat pengurus di gereja ini. Bapak, kami mau berdoa untuk anggota keluarga kami, teman kami yang sakit, yang lemah tubuh saat ini, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau maha hadir dan hadirat-Mu Tuhan akan menjamah menyembuhkan mereka yang sakit, akan membawa kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Untuk setiap kami yang membutuhkan pekerjaan tetap Tuhan, bukain pekerjaan tetap Tuhan buat kami. Kalau manusia bilang nggak mungkin, kami berjalan bersama Tuhan yang selalu mungkin. Dan kami percaya Tuhan hal-hal baik Tuhan akan berikan buat anak-anak-Mu Tuhan. Kami terus berdoa untuk keamanan kota ini. Kami perkatakan damai, kami perkatakan peace, kami perkatakan pertumbuhan perekonomian ada di kota ini. Biar kehidupan komunitas kami jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat.
keamanan di dalam Ukraina, Rusia, di dalam Israel dan Palestina, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, lepaskan kami dari paling jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan lantai 1, lantai 2, mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Tanda minta sama Tuhan, terimalah berkat dan kasih Tuhan. Tuhan memberkati dan menyinari Anda dengan sinar kemuliaan-Nya. Kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan sendiri memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri dan ke kanan, dan apa yang Kau kerjakan, Tuhan yang akan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah anak-anak Tuhan yang terus berdoa. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, setiap yang percaya sama-sama katakan, katakan amin. To God be the glory. Haleluya.